Roni Santa, biasa dipanggil Santa, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai proses rekrutmen end-to-end dan juga perhitungan pesangon berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Langsung aja kita ke pembahasan. Adapun materi pertama yang akan saya jelaskan pada video ini adalah tentang proses rekrutmen end-to-end. Sebelum kita membahas tentang proses rekrutmen end-to-end, pertama kita harus tahu apa itu rekrutmen. Bagi saya sendiri, rekrutmen adalah proses untuk mencari, memilih, dan merekrut seorang kandidat yang tepat untuk mengisi posisi kosong pada sebuah organisasi ataupun perusahaan. Lalu apa tujuannya? Adapun yang menjadi tujuannya adalah untuk merekrut seorang karyawan yang tepat, di mana karyawan tersebut kompeten, cocok dengan budaya perusahaan, dan juga dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Next, baru kita akan membahas bagaimana proses rekrutmen end-to-end. Perlu kita ketahui bahwa setiap perusahaan atau organisasi itu memiliki proses rekrutmen yang berbeda-beda. Namun kali ini kita akan membahas proses rekrutmen end-to-end secara umum. End-to-end artinya dari awal hingga akhir, sehingga proses rekrutmen end-to-end dapat didefinisikan adalah sebuah proses rekrutmen menyeluruh dari awal kita memilih karyawan hingga pada karyawan tersebut masuk dan mengikuti proses onboarding. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai bagaimana caranya melaksanakan proses rekrutmen end-to-end. Adapun hal pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisis posisi yang kosong dan memperbarui job description yang dibutuhkan. Setelah hal tersebut, baru kita akan masuk ke pembuatan lowongan pekerjaan, lalu memposting lowongan tersebut. Setelah kita memposting lowongan pekerjaan tersebut, maka kita akan memasuki tahap yang namanya sourcing kandidat. Sourcing kandidat ini sendiri bisa jadi dari kandidat yang melamar melalui lowongan pekerjaan yang kita sebarkan, bisa juga referensi, dan yang lainnya. Setelah kita melalui proses sourcing kandidat, kita akan masuk pada tahap yang namanya screening CV untuk menyeleksi kandidat berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan. Setelah screening CV, akan dilanjut dengan assessment dan interview. Setiap perusahaan memiliki interview yang berbeda-beda, di mana ada perusahaan yang hanya memiliki 2 kali interview, yang dimana interview HR dan juga interview user. Sementara ada yang 3, yang terdiri dari interview online, HR, dan juga user. Namun di perusahaan lain, ada yang sampai 4, di mana terdapat interview untuk direksi. Selanjutnya kita akan memasuki tahapan offering letter, di mana jika seorang kandidat lolos, maka HR akan memberikan offering letter atau surat penawaran kerja kepada kandidat yang lolos. Lalu, para kandidat yang lolos akan mengumpulkan berkas dan juga melaksanakan tanda tangan kontrak. Setelah hal itu selesai, pihak HR sendiri akan merancang program onboarding karyawan sampai akhirnya karyawan tersebut masuk dan menjalani proses onboarding tersebut. Demikian pemahaman saya mengenai proses rekrutmen end-to-end. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pemahaman kedua mengenai pesangon. Sebelum kita membahas tentang pesangon, kita harus tahu dulu tentang yang namanya PHK. Apa itu PHK? Pemutusan hubungan kerja atau yang sering disebut dengan PHK adalah proses di mana hubungan antara karyawan dan juga perusahaan itu diberhentikan karena alasan tertentu. Bisa jadi alasannya itu dari pihak perusahaan maupun dari pihak karyawan itu sendiri. Setelah seorang karyawan di PHK, maka akan ada yang namanya pesangon, UPMK, dan juga uang penggantian hak. Di mana pada video kali ini kita akan belajar tentang perhitungan uang pesangon dan juga UPMK atau upah penghargaan masa kerja. Apa itu pesangon? Pesangon adalah uang kompensasi yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang di PHK berdasarkan alasan PHK-nya. Jadi ketika seseorang karyawan itu di PHK dengan alasan tertentu, besaran pesangon yang didapatkannya itu
tertera dalam PP nomor 35 tahun 2021. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh pembahasan tentang pesangon dan juga UPMK pada dua karyawan yang memiliki alasan PHK yang berbeda. Kita masuk pada sebuah studi kasus, di mana ada dua karyawan bernama Andi dan juga Wiwit. Keduanya bekerja pada perusahaan yang sama dan memiliki masa kerja yang sama, divisi yang sama, gaji yang sama, dan tunjangan yang sama. Di mana kita akan masuk ke perhitungannya. Wiwit dan juga Andi bekerja pada perusahaan yang sama selama 5 tahun 7 bulan dengan gaji yang sama, di mana gaji pokok mereka adalah 5.700.000 per bulan ditambah dengan tunjangan tetap senilai 950.000. Karena sedang melakukan efisiensi demi mencegah terjadinya kerugian, maka perusahaan dengan berat hati melakukan PHK terhadap Wiwit. Pada waktu yang berdekatan, perusahaan juga terpaksa harus melakukan PHK terhadap Andi dikarenakan Andi melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja dan peraturan perusahaan meskipun telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, maupun ketiga. Mereka berdua di PHK dengan alasan yang berbeda. Selanjutnya, kita akan menghitung besaran pesangon dan juga upah penghargaan masa kerja atau disingkat dengan UPMK dari Wiwit dan juga Andi. Kita akan menghitung kompensasi PHK yang diterima oleh Wiwit. Adapun upah Wiwit adalah 6.650.000, di mana hal ini adalah jumlah dari gaji pokok dan juga tunjangan tetap. Masa kerja Wiwit adalah 5 tahun 7 bulan. Alasan PHK-nya efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian. Kalau kita buka PP 35 tahun 2021, maka alasan tersebut akan masuk ke pasal 43 ayat 2. Nah, sekarang kita akan masuk ke perhitungan uang pesangon. Uang pesangon sesuai masa kerjanya adalah 6 bulan upah, di mana kita bisa melihat hal ini pada undang-undang di PP 35 tahun 2021 ini pada pasal 40 ayat 2 tentang besaran pesangon sesuai masa kerja. Karena Wiwit bekerja 5 tahun 7 bulan, sehingga besaran uang pesangonnya itu adalah 6 bulan upah. Di mana masa kerjanya itu 5 tahun atau lebih, tapi kurang dari 6 tahun. Dia kan 5 tahun 7 bulan. Sehingga 6 dikali dengan upahnya tadi sama dengan 39.900.000. Nah, untuk menghitung sesuai alasan PHK-nya, dapat kita lihat pada pasal 43 ayat 2, di mana Wiwit dipecat dengan alasan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian perusahaan. Untuk menghitungnya itu adalah uang pesangonnya itu 1 kali ketentuan pada pasal 40 ayat 2. Jadi dia 1 kali dikali dengan uang pesangonnya ini. Jadi 1 kali 39.900 itu sama dengan 39.900. Selanjutnya kita akan menghitung tentang UPMK atau uang penghargaan masa kerja pada Wiwit. UPMK sesuai masa kerja dapat kita lihat pada pasal 40 ayat 3, di mana UPMK-nya itu adalah 2 bulan upah. Jadi 2 kali 6.650.000, maka hasilnya 13.300.000. Kemudian kita akan menghitung UPMK sesuai alasan PHK, di mana dapat kita lihat pada pasal 43 ayat 2. Untuk UPMK-nya sendiri itu adalah 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3.
Nah, pada pasal 40 ayat 2 dibahas tentang besar pesangon berdasarkan masa kerja, dan pada pasal 40 ayat 3 dibahas tentang besaran UPMK berdasarkan masa kerja. Sehingga yang didapat adalah 1 kali 13.300.000 sama dengan 13.300.000. Sehingga total kompensasi yang diterima Wiwit adalah 53.200.000, di mana ini gabungan dari penjumlahan antara uang pesangon dan juga UPMK. Hal ini belum termasuk pada perhitungan uang penggantian hak, karena pada materi ini kita akan menghitung tentang pesangon dan juga UPMK. Selanjutnya, kita masuk pada perhitungan kompensasi PHK Andi. Andi, upahnya juga sama dengan Wiwit, 6.650.000. Masa kerjanya juga sama, 5 tahun 7 bulan. Dan alasannya berbeda. Alasan Andi di PHK dapat kita lihat pada pasal 52 ayat 1. Di mana pada pasal 52 ayat 1 itu alasan PHK-nya adalah melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, dan sebelumnya telah diberikan SP pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Sehingga kita akan menghitung uang pesangon, di mana untuk uang pesangonnya sesuai masa kerja sama dengan Wiwit pada pasal 40 ayat 2 itu 6 bulan upah. 6 kali 6.650.000 sama dengan 39.900.000. Selanjutnya, kita akan masuk ke perhitungan uang pesangon sesuai dengan alasan PHK. Uang pesangon untuk alasan PHK itu adalah 0,5 kali ketentuan pasal 40 ayat 2. Di mana 0,5 kali 39.900.000 itu sama dengan 19.950.000. Berbeda dengan Wiwit. Selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan UPMK. Untuk perhitungan UPMK Andi sesuai masa kerja itu sama dengan Wiwit, 2 bulan upah sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat 3. Jadi 2 kali 6.650.000 sama dengan 13.300.000. Ketentuan UPMK sesuai alasan PHK-nya itu 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3. Jadi 1 kali 13.300.000 sama dengan 13.300.000. Adapun kompensasi yang diterima Andi terakhirnya adalah 33.250.000. Dan hal ini belum termasuk dalam perhitungan uang penggantian hak. Kita hanya menghitung besaran pesangon dan juga UPMK. Nah, dari kedua contoh tersebut, antara Wiwit dan Andi, kita dapat melihat besaran kompensasi yang mereka terima itu berbeda berdasarkan alasan mereka di PHK. Jadi, besaran pesangon yang diberikan kepada seorang karyawan ketika di PHK itu diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. Kita telah membahas pemahaman saya mengenai rekrutmen end-to-end dan juga perhitungan pesangon berdasarkan undang-undang yang berlaku. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.